What's up bro? Ketemu lagi bareng KPL. Jadi kita mau liputan dulu di daerah Bintaro bareng anak selebrita. Jadi sampai ketemu di tol. Bang! Yoyoy! Kita sudah di tol, jadi menuju ke lokasi itu di Bintaro, tempat kejadian kecelakaan. Itu dulu pernah terjadi kecelakaan sekitar tahun 83 kalau nggak salah ya. Itu banyak korban. Saya juga nggak paham kenapa sekarang masih sering dikaitkan sama tragedi pada masa silam, tentang fenomena-fenomena penampakan, sampai seberapa serem misteri di situ. Padahal dulu saya beberapa kali sudah pernah mendatangi tempat itu. Jadi kita mau coba cek lagi apakah residual energi yang memang ada di sana itu kuat, atau memang ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang mencoba membuat seolah-olah tempat itu menjadi angker, menjadi berhantu dan lain sebagainya. Jadi stay tune terus cuma di channel Kipralewu sampai ketemu di lokasi. Ya guys, kita udah sampai di seputaran wilayah Bintaro. Jadi ini masih dikaitkan dengan hal-hal yang berbau supranatural. Padahal tragedi kecelakaan itu sudah lama sekali, hampir 32 tahun pada saat tanggal 19 Oktober ini. Kali ini saya sudah berada di seputaran daerah Bintaro. Kita mengenang hampir 32 tahun tentang tragedi kecelakaan terbesar di wilayah Bintaro ini, yang mengakibatkan banyaknya korban-korban di tempat ini. Nah, oleh karena itu saya mau mencoba menelisik jauh ke dalam, apakah memang masih ada residual energi di tempat ini atau hanya cuma sekedar cerita dan mitos belaka. Saya sering, begitu saya ngeliat pas saya lagi nongkrong di jalan kereta masih ada satu, ada orang lagi di dekat sinyal kereta di sini lagi diri. Nah dia minta tolongnya begini, tolong pulangin, yang pada ngambil barang-barang dia semua, ada segala spray, gitu dia ngomongnya. Oh gitu. Tragedi terbesar dan mencakup dalam sejarah Indonesia, di mana kecelakaan itu terjadi di seputaran wilayah ini, memakan korban hingga 156 tewas dan 300 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Kirain bom, karena kan dekat Kodam. Ternyata pas dilihat kereta nabrak. Kalau bisa kita lihat seputaran ini juga sangat riskan sekali ya, karena area kereta ini tidak dibatasi oleh tempat yang memadai. Padahal kita bisa lihat
seputaran tempat ini masih banyak perumahan atau perkampungan-perkampungan yang notabene masih banyak sekali terdapat anak-anak kecil. Ini sangat dikhawatirkan. Nah, mungkin kalau saya sih bisa menghimbau pemerintah untuk bisa lebih peduli lagi atas keselamatan dari orang-orang atau penduduk-penduduk di seputaran wilayah ini. Nah, kalau misalkan kita flashback jauh ke belakang sana, setelah adanya kejadian dari kecelakaan tersebut, kita juga mendengar kabar tentang tragedi yang kedua. Walaupun tragedi tersebut itu tidak separah waktu kejadian di tahun 1987. Nah, kalau bisa saya coba deteksi, untuk residual energi mungkin tidak separah pada saat itu. Artinya tragedi-tragedi pada masa lalu ini sudah lama-lama sudah mengendap. Tidak pada saat seringnya atau tidak pada saat berlangsung pas kejadian waktu itu. Dulu mungkin kita sering mendengar tentang kisah-kisah banyak cerita korban-korban yang menangis, terus tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada kepala. Kalau kita berbicara seperti itu memang benar. Karena apa? Pada saat orang meninggal dunia, biasanya mereka ini memiliki yang namanya jin horin. Nah, jin horin ini yang bisa memanifestasikan seolah-olah dia membentuk orang yang pernah hidup pada saat itu. Sehingga mungkin banyak kesaksian-kesaksian dari warga-warga sekitar yang melihat dan bertemu langsung dengan seolah-olah itu adalah korban. Padahal itu adalah sosok jin yang berkamuflase menjadi sosok yang pernah mengalami kejadian. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Kaget lihat keadaan waktu itu, waktu rumah di sana ya, lihat suasananya langsung buat gitu, langsung ngumpul api sama kereta tabrakan. Itu langsung ibu kaget lihat aja, ibu lagi nganterin anak sekolah. Kalau saya justru melihat jauh ke arah sana ya, kurang lebih sekitar 400-500 meter dari sini, karena hampir seluruh korban yang mengalami kejadian atau kecelakaan itu dibawa dekat SD 01. Itu penampungan SD 01, terus ada masjid. Nah, itu banyak sekali korban-korban yang dievakuasi di seputaran sana. Ditambah lagi tempat-tempat atau rumah-rumah yang memang dijadikan untuk diperbantukan untuk menaruh korban-korban. Karena banyak sekali baik dari korban yang meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka berat ataupun luka ringan. Kalau dibilang ada istilah setan budak, itu hanya opini dari masyarakat. Karena memang kita harus memflashback diri kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas, apalagi melakukan perjalanan, baik itu perjalanan singkat atau perjalanan panjang. Alangkah baiknya kita harus mengecek terlebih dahulu. Terlebih dahulu artinya apa? Dari sisi kendaraan kita sendiri. Dan jangan pernah lupa yang namanya doa, karena itu penting sekali. Karena biar bagaimanapun, karena jeleknya orang kita ini, kecelakaan selalu dikaitkan dengan hal yang gaib. Nah, mereka juga hampir sama seperti manusia. Mereka bisa berdemo, mereka bisa komplain. Karena setiap kejadian-kejadian yang berlaku di negara kita ini selalu dikaitkan dengan sesuatu hal yang gaib. Padahal kita bisa melihat, karena pada saat dulu kalau nggak salah itu ada yang namanya pos. Kan kecelakaan itu bisa kita lihat tuh, dia kan terlalu curam. Rel kereta ini terlalu curam sehingga bisa saja menjadi keteledoran atau mekanisme. Nah, hal seperti itu yang harus mungkin kita waspadai biar kita juga tidak salah jalan yang akhirnya membuat diri kita celaka, apalagi sampai membuat orang lain juga celaka. Kalau dilihat dari hal supranatural, ini memang masih kental dengan dunia mistis. Tapi saya sampaikan kembali, tidak seperti pada saat kejadian baru-baru. Mungkin 10 tahun setelah kejadian berlangsung, masih kental sekali ya, karena selalu dikaitkan dengan jin, selalu dikaitkan dengan setan.
Bahkan beberapa kali saya datangi tempat ini, akhirnya tercipta sosok jin-jin yang memang disampaikan oleh orang-orang, sehingga tercipta. Karena jin itu adalah satu faktor energi yang apabila kita diskusikan, yang apabila kita selalu manfaatkan untuk kepentingan pribadi, muncullah sosok, terciptalah sosok tersebut. Akhirnya sosok tersebut menjadi ego, menjadi takabur dan menjadi sombong, yang mana membuat mereka ini selalu diperbincangkan untuk kalangan manusia. Akhirnya mereka menjadi kuat, bisa saja menjadi sosok-sosok yang menakutkan, bisa mengundang residual energi yang dulu pernah terjadi, seperti layaknya ya sosok-sosok penampakan itu sendiri gitu. Ya, ini yang jelas saya sih menghimbau ya, karena biar bagaimanapun kalian bisa lihat, kita bisa lihat banyak sekali anak-anak kecil yang memang bermain di seputaran tempat ini. Dan tempat ini sudah seharusnya dari pemerintah memang apa ya, melihat, karena tidak ada pembatas. Yang kita khawatirkan akan banyak korban-korban di perlintasan kereta api ini. Karena namanya anak kecil, kita tidak bisa memprediksi apakah dia mau main ke sana atau ke sini. Yang jelas namanya hal-hal sebelum terjadi, paling tidak kita bisa mengantisipasi dengan membuat tembok yang tinggi, perbatasan, sehingga kecelakaan-kecelakaan itu bisa diminimalis. Seperti itu. Saya tertarik ke daerah sebelah sana. Ada apa yang dirasakan? Sepertinya ada residual energi yang memang bisa kita manifestasikan ya. Karena kejadian ini kan pernah beberapa kali ya, tragedi Bintaro ini memang yang cukup besar ini terjadi di seputaran 1987. Tetapi belum lama juga, beberapa tahun silam pernah ada tragedi kecelakaan, baik itu ditabrak kereta, menabrak kendaraan lain dan lain sebagainya. Nah, saya tertarik di seputaran sana. Ini semakin kuat yang saya rasain. Cukup kuat nih di seputaran. Ada tisu nggak? Nggak ada, Ki. Ada di sebelah Ki. Apa-apa. Bisa dilihat ini kering ya. Kita mau mencoba memanifestasikan satu kejadian yang memang sudah sangat lama. Bisa nggak kita manifestasikan untuk saat ini? Kalau misalkan bisa, berarti atas izin Allah kita bisa memanifestasikan betapa penuh makna akan rasa kesakitan pada saat itu. Bisa tolong pegang. Kita mau coba memanifestasikan dalam bentuk yang dialami oleh korban-korban pada saat terjadinya kecelakaan tersebut. Ya pemirsa, ini adalah bentuk residual energi yang coba kita manifestasikan ke alam saat ini ya, karena 32 tahun yang lalu ini bukan waktu yang sangat sebentar, tetapi ini sudah sangat lama yang coba kita manifestasikan. Jadi di seputaran ini cukup kuat, di mana korban-korban itu terpental.
Nah, sehingga dievakuasinya di seputaran, berarti kalau dari sini sekitar 700 meter dari tempat ini. Jadi pada saat kecelakaan mungkin orang-orang yang berada di atas, karena itu kereta api zaman dulu tidak seperti kereta api zaman sekarang ya. Kalau sekarang lebih secure lagi, lebih safety lagi. Kalau zaman dulu mungkin mereka juga tidak mementingkan keselamatan. Artinya gini, orang-orang yang naik kereta api itu hanya berpikir ingin cepat sampai rumah, sehingga tidak mempedulikan keselamatan buat dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Nah, sehingga itulah yang kita khawatirkan, kecelakaan itu bisa terjadi, karena memang di samping kecelakaan yang terjadi itu kan bentuk benturan yang sangat kuat antara baja. Nah, artinya orang-orang itu bisa terpental, apalagi sekarang adanya kereta api listrik. Jadi ya kita menghimbau semua agar kita sebagai masyarakat harus lebih benar-benar sayang pada diri kita sendiri. Walaupun kita mau kemana, semua orang juga mau cepat, mau sampai ke rumah, mau sampai ke kantor dan lain sebagainya. Tetapi keselamatan itu adalah faktor yang utama. Nah, kalau kita bisa lihat dari manifestasi yang coba saya lakukan, ini adalah bentuk residual energi yang coba bisa kita manifestasikan agar kita ambil ke zaman saat ini. Nah, berarti penggambaran ini banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, yang kehilangan anggota tubuh pada saat itu. Itu darahnya ya Ki ya? Ya. Bang, zoom aja Bang. Merasakan energi yang kuat sekali. Di seputaran ini juga pernah ada yang mana kecelakaan antara mobil dengan kereta api. Saya mau coba memanifestasikan kembali. Saya minta air. Saya ingin melihat benturan energi yang dihasilkan dari energi alam yang memang ada di sini. Memanifestasikan satu benturan energi yang dihasilkan pada 32 tahun yang lalu, dan alhamdulillah ya, kita bisa melihat bentuk energi tersebut melalui media TV. Guys, cukup angker guys, tetap di bye. Guys, ini tindakan nggak bagus nih ya, jangan ditiru nih, makanya saya lawan ini karena ini satu jalur, jadi nggak boleh ada kendaraan lain yang bisa ngambil jalan orang lain, karena itu bahaya sekali. Tuh lihat tuh contohnya. Jadi buat kalian, kita harus menghargai pengendara lain, apalagi sampai makan jalur orang lain, itu sangat bahaya sekali. Hukum dulu ke pipi. Siapa? Hukum. Guys, kita mau sampai rumah, jadi kita mau edit. Stay tune terus di channel kita. Guys, jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, pipi kirim ke celana buat kalian hadir. Bye guys.